Halo. Halo, halo Bung Nah, Iis. Mana ini? Hendra. Eh, Alhamdulillah. santai nih. Alhamdulillah. Happy orang Iya. utan. Gua nulis ini dulu ya. Oke, eh sip. Temanya nih. Iya, Ngobat. sip. Ngobat. Ngobrol. Ngobrol sama sahabat. Tebak. Sip. Penonton juga belum ada kan? Belum. Lu lagi di mana, Hendra? Di Balian. Kalian masuk di Bali. Ya, lagi menyambut satu Muharram. Rame. Sama siapa ya, Hendra? Ya, sama teman-teman. Nostalgia di Bali. Sama Curik Bali, nostalgia. Curik Bali itu nama ini, nama burungnya atau nama klub? Nama burung sekarang itu idenya Curik Bali. Dulu Jalak Bali, sekarang nama resminya Curik Bali. Oh, nggak Jalak Bali lagi. Enggak, enggak. Oke, kita mulai, Hendra ya. Oke, oke, sip, Oke, sip. sip. Santai aja, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu Muharram saja harus ini. Ini satu Muharram nih, jadi Muharram. harus bersalam-salam dia kita. Salam-salaman kita. Ya, Dra, selamatlah Hari Orang Hutan ya. Ah, gue bukan orang hutan. Selamat Hari Orang Hutan sedunia. Selamat. Selamat juga. Oke, ini perdana gua IG live. Kalau lu udah beberapa kali ya. Ya, Kemarin juga sama si Mbak Ju kan. ya. Ini harusnya nonton mereka nih, Mbak Ju. Wah, lu. Nah, kita nggak ada bikin pengumuman sih. Kita nggak ada bikin pengumuman ya. Ini ngobrol aja. Karena Gue kirim WA deh ke Kak Ju. boleh. Sambil lo ngirim WA, gue ngasih Iya. tahu ke yang nonton lah ya. Oke. Dan juga ini kan bakal kita rekam, kita share di medsos masing-masing. Oke. Jadi teman-teman semua yang nonton IG live ini, hari ini tuh hari orang hutan sedunia. Tanggal 19 Agustus. Jadi tiap tanggal 19 Agustus itu diperingatin sebagai hari orang hutan sedunia. Nah, kebetulan juga hari ini hari humanitarian day juga gitu, berbarengan. Jadi antara orang hutan sama humanitarian itu punya hari yang sama. Nah, latar belakang kenapa kita bikin IG Live ini, ya karena kita pernah kerja buat konservasi orang hutan. Gue pernah kerja untuk konservasi orang hutan. Kalau Hendra, ini temen gue, sobat gue, masih sampai sekarang kerja buat konservasi orang hutan. Nah, Pernah dan masih. pernah dan masih. Nah, dulu kita sama-sama di satu tempat, di satu lokasi, namanya Taman Nasional Gunung Palung, Hendra. Oke, Nah, iya di Kalbar, di Kalbar. situ di Kalimantan Barat. Iya. Kalau misalnya Kalimantan Barat ya, ini Kalimantan Barat paling kiri kalau di peta. Nah, di paling selatan itu ada Kabupaten Ketapang namanya. Nah, Kabupaten Ketapang sekarang ada dua kabupaten Taman Nasional itu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Utara, ya. Ya, nah di paling selatannya Kalimantan Barat itulah ada Taman Nasional Gunung Palung. Di situ populasi orang hutannya baik. Nah, kita nggak ngomongin soal data-data di sini, tapi kita ngobrolin pengalaman-pengalaman kita ya, Mantap. pengalaman kita
waktu kita sama-sama kerja untuk konservasi orangutan. Nah ini gue pengen cerita nih, Indra, ya. Gue pengen Ya, cerita silakan. pengalaman gue nih. Nanti gue pengen tahu juga dan pengen cerita dari lo juga, dari perspektif lo gitu. Waktu kita sama-sama kerja untuk orangutan. Nah, gue dulu pertama kali kerja untuk orangutan itu eh, bukan kerja sih. Pertama kali berhubungan sama orangutan, ya, kontak dengan orangutan itu waktu itu gue masih mahasiswa, sekitar tahun 99 apa 2019, 99 kayaknya. Nah, gue diajak sama junior gue gitu, ke Taman Nasional Gunung Palung. Junior gue Wah, namanya Aseng, lu kenal kan? Aseng. asik. Aseng nih, ini cokin gila dia nih. Aseng dia kan apa, counterpart peneliti Ya, orangutan ya, cabang panti ya, peneliti di cabang panti di ganti. stasiun penelitian cabang panti di Taman Nasional Gunung Palung. Nah, waktu itu bulan puasa tuh gue inget banget. Dia ngajakin gue ke Gunung Palung, Lu puasa? bikin, nanti gue ceritain. Jadi gue bikinlah izin kan si Maksi, gitu kan, surat izin masuk Izin kawasan masuk kawasan konservasi, konservasi. ya. Terus besokannya gue naiklah ke Gunung Palung, lewat Tanjung Gunung, desa Tanjung Gunung. Ya, ya, ya. Nah, jam 9 kan, jam 9 waktu itu sampai bisnya nyampe di ujung gang Jalan. Tanjung Gunung, ujung jalannya, terus masuklah ke dalam kampungnya, ngelewatin kampungnya, habis itu ngelewatin apa dam ya kan. Terus mulailah masuk ke dalam Gunung Palung. Nah, ngelewatin ini tuh banyak aktivitas illegal logging waktu itu. Ya, 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 Uh, ya, ya. Masih marak kan waktu itu 98 ya. kan illegal logging. 98 99 gitulah. Nah, terus ya dengan ya pokoknya gue cuman bawa ini kan, katanya kan di atas sono udah ada makanan segala macam. Jadi gue nggak bawa makanan apa-apaan gitu. Aseng kan emang penghuni stasiun cabang panti kan. Nah, waktu itu gue sama siapa ya? Oh, sama si John. Gue sama si John. John Eh, apa? Banyak John. John John ini, Harting. John yang John tinggi, Harting. John Harting. John Harting. John Harting. John Harting. Seingat gue sama John gitu. Nah, jalan gue bertiga itu kan. Jalan. Nah, gue inget banget tuh di sepanjang jalan pacet banyak banget. Banyak banget di kaki gue kan. Awalnya gue pungutin gitu kan. Lama-lama gue capek juga mengutin kan. Udah gue Ikhlasin biarin aja lah aja. gitu. Ikhlasin Udah aja. gitu. Kalau enggak nyampe-nyampe lama gitu kan. Udah sampai akhirnya di Sungai Rangkong masalah ya. Ya. Di Sungai Rangkong berhenti di situ, gue cabut-cabutin dah tuh pacet-pacetnya, gue masukin plastik kan, masukin plastik. Dah sepanjang jalan gitu juga, kalau ada yang di selangkangan gitu kan ya gue cabut pacetnya, masukin plastik. Kalau yang jauh dari jangkauan udah gue biarin, yang diketek lah, yang di sini udah gue biarin. Terus sampai cabang panti, udah nyampe camp, gue buka plastiknya, gue hitungin tuh ada 80 pacet. Itu gue hitung 80 pacet yang nempel di badan gue, artinya sepanjang perjalanan itu. Belum yang gue nggak pungutin atau masa bodohin gitu kan. Nah itu ke cabang panti kan. Nah di cabang panti terus berapa hari gue nginep di situ kan, tapi nggak ikut penelitian. Ya, gue kan bukan ini kan, bukan asisten peneliti. Nah si Aseng yang asisten peneliti. Jadi kalau pagi dia mulai tuh berangkat sama peneliti-peneliti dari Harvard ya, sama Andy, dia kan bantuin Andy kan, Andrew Marshall. Mereka pergi sama asisten yang dari kampung juga ke rintisan-rintisan untuk penelitian. Nah gue cengoh di camp, gue ngapain ini? Gue ngapain? Yaudah, ada sepatu bot kan, gue pakai, lumayan muat, udah gue jalan kan. Aseng ngasih juga tuh kertas peta rintisan, peta ya, iya, peta rintisan peneliti itu kan.
Nah itu gue ikutin tuh, gue ikutin, pokoknya gue tandain di mana gue masuk. Gue inget masalah rintisan R masalah ya. Nah di situ masuk, terus gak lamanya gue dengar kresek-kresek di atas gitu kan. Gue nongak, orang hutan. Itu pertama kali gue ngeliat orang hutan. Wah ini orang hutan. Wah gue takjub banget gitu kan. Takjub gue ngeliat orang hutan. Gue liatin terus kan, gue ngumpet gitu. Marah dia. Dipatah-patahin dahan-dahan tuh, cabang-cabang pohon. Dilemparin ke gue kan. Dilemparin ke gue ini ngumpet di balik pohon gitu kan. Dia marah tuh. Terus dia jalan lagi kan sambil di pohon gitu, dari pohon ke pohon. Dia patah-patahin, gue samperin kan. Dia timpain gue lagi ke bawah itu pakai ranting-rantingnya. Wah dia kayaknya terganggu nih. Udahlah, akhirnya sekitar setengah jam itu kan gue ngamatin. Udahlah, daripada terganggu ntar dia marah, gue takut dia turun terus ngejar gue gitu. Udah lu sendirian? Baliklah gue ke camp sendirian gue. Baliklah gue kan, balik ke camp. Terus sore-sore pada pulang kan tuh peneliti sama asistennya, gue ceritain lah ketemu orang hutan di rintisan ini gitu kan. Oh itu si Anu, gue lupa namanya waktu itu. Setiap orang hutan di situ kan udah dikasih nama kan sama peneliti. Nah gue sih nggak kenal gitu kan. Mereka yang kenal, yang tahu. Oh si Anu tuh gitu. Oh kalau di sini si Anu, kalau di rintisan ini si Anu gitu. Kalau ketemu gitu. Oh beda. Nah itulah pertama kali gue ketemu orang hutan di alam. Sebelumnya gue belum pernah lihat orang hutan di alam. Gue cuma lihat di kerangkeng ya. Di kandang. Nah itu pertama kali gue ketemu orang hutan dan punya hubungan sama orang hutan. Nah lu sendiri gimana Dra? Ceritain pengalaman lu dah. Panjang cerita lo ya. Kalau gue sih dulu awalnya sih takjub sih sama komandan OPMU dulu. Orang hutan Protection and Monitoring Unit ya. Itu kan gagah banget dulu itu OPMU, pasukan OPMU itu kan. Apalagi komandannya dulu itu. Tahun berapa ya tuh program itu ya? Gue kan datang 2005, 2004. Oh, ya gue datang ke Gunung Palung itu 2003. 2003 OPMU itu bagian dari programnya FFI ya, FF Indonesia Program ya di Ketapang. Ya dulu memang itu paling ditakuti kan, ditakuti sama masyarakat kan. Wah, kerjanya kan dari A jalan ke Z kan, A to Z. Wah itu keren tuh, berapa hari tuh? 14 hari ya, 14 hari di hutan. Nanti pulang naik lagi, ya, keren juga ini ya. Jadi ya kalau gue sih dulu apa ya dulu kan gue kan bukan dari fakultas kehutanan, nggak pernah berhubungan dengan hutan, nggak pernah pergi ke hutan, apalagi lihat orang hutan, kecuali di kebun binatang dan ini ya. Itu pertama kali ya di apa namanya sama senior gue siapa Acil, Frankie kan ya, Papi. Baru papi jadi sebelum gue kan baru-baru ya dikasih dibimbing lah gitu. Terus salah satu intinya ya dia dulu itu ketua tim monitoring inventarisasi orang hutan tuh. Nah gue sekretarisnya. Ya biasalah tukang siapin administrasi dan sebagainya. Entah kenapa dia mungkin udah sering, karena dia kan udah lama kan, mungkin dia udah sering, udah bosen kali gitu, atau nguji gue kan. Akhirnya gue yang handle, ya gue siapin tim, siapin metodenya, siapin rencananya seperti apa. Ya karena gue gak tahu sebelumnya, jadi kan belajar lah itu. Semua metode baca-baca yang dari, karena untungnya kan di Gunung Palung itu banyak peneliti ya, banyak peneliti orang hutan, terus ada juga penelitian sebelumnya, jadi kita lebih gampang lah
Kadang gue juga email ke penelitinya dulu, siapa tuh yang sensus orang hutan itu, asistennya Bu Sheryl itu, Andrea Johnson. Iya, Andrea. Jadi gue dapat itu kan, dapat jurnalnya dia, gue pelajari. Akhirnya ya karena gue sebagai waktu itu ketua tim ke lapangan, ya pastilah harus lebih concern kan untuk melakukan itu. Ya lambat laun pas di lapangan, kita ibaratnya awalnya kan nggak tahu gimana coba menghitung orang hutan di hutan, di hutan yang luas begitu. Jadi setelah itu kita metode sarang, lihat orang hutannya kan kita beda banget tuh pada saat kita ya tadi kan, kalau kita lihat orang hutan langsung di alamnya itu, dia kalau marah dia kan tadi lempar-lempar gitu kan, ini kayak gitu. Dan mirip lah itu. Ya kalau gue sih mulai idenya dari survei itu. Itu kan 10 hari, walaupun gue gak sampai 10 hari waktu itu. Lokasinya itu di Cabang Panti dan di Riam Berasap. Di 2 lokasi itu yang harus survei, walaupun hanya di satu habitat. Dulu gue survei di Lowland Hill, hanya satu itu aja. Orang peneliti aja berapa puluh hari dia di 7 tipe ekosistem kan, gue ambil satu aja ya. Tapi ya dari situ dari satu tipe ekosistem aja, tapi dari pengalaman itu gue mulai tersentuh lah rasa cinta gue ke orang hutan gitu. Nah mulai dari itu kan ya? Cinta 2005 tuh, 2005. Nah pas kan 2005 ada program OPMU ya. Ya, 2004, 2005. Nah, ya, 2004, 2005 barulah kita mengamati orang satu pasukan hebat yang dipimpin oleh komandan terhebat yang pernah ada. Kapan nggak ada lagi ya? Pernah. Setelah lu tuh siapa? Bang ini ya. Siapa pengganti komandan itu? Bang Lutfi. Bang Lutfi pertama. Jadi ya Lutfi dulu, dulu baru Ismail. Iya benar. Gue tak apalah itu intinya. Jadi ya dari situ gue mulai. Nah setelah gue bersentuh itu kan lebih sering lagi. Jadi walaupun gue sebenarnya kurang kalau untuk survei biodiversitas itu ya, sampai dengan saat ini pun bukan expertise gue itu. Jadi gue itu lebih hobi. Jadi kalau concern gue kan di ekowisata, di manajerial gitu. Tapi ya karena itu juga penting, sebagai manajer juga kan penting juga paham metode, itu. Kita kan yang mengelola Taman Nasional, yang mengelola isinya. Salah satunya ya orang hutan itu. Supaya lu nggak dibego-begoin lah ya nggak? Dibego-begoin ya pasti dia tahu lah itu gimana itu. Karena kita jadi itu pengalaman lu pertama ya, bersentuhan sama orang hutan ya? Bersentuhan sama orang hutan gitu. Kalau sama bekantan lain lagi gitu. Iya. Nah sekarang gue mau cerita nih, kemudian dari gue bersentuhan pertama kali sama orang hutan, nah entah gimana garis tangan gue kemudian jadi kerja untuk orang hutan dan di Gunung Palung pula gitu. Nah itu tahun 2000 ya tahun 2004 2005. Jadi 2003 nggak salah itu dimulai sebenarnya programnya waktu itu sama Bang Rustam, alumni UNAS. Cuman karena beliau agak kurang sehat waktu itu, akhirnya ditarik sama FFI Jakarta, FFI Bogor waktu itu. Terus gue diminta sama FFI gitu untuk bantuin ngelola proyek yang lu bilang tadi, Orang Hutan Protection Monitoring Unit. Iya. Nah itu proyeknya, gue ceritain di sini juga lah ya.
Itu proyeknya itu jadi buat teman-teman informasi lah itu. Itu proyek yang menggandeng ya masyarakat untuk sama-sama ngamanin kawasan Taman Nasional yang merupakan habitat orang hutan. Orang hutan. Ya, jadi kerjasama tuh masyarakat dilibatin ya, di-engage untuk ngelindungin gitu. Karena selama ini kan cuma pemerintah doang ya, Balai Taman Nasional yang ngamanin kawasan. Nah, ini ngelibatin masyarakat untuk sama-sama ngamanin kawasan. Nah, itu ada 12 orang timnya. Iya. 3 orang itu dari TN ya. Iya. Yang jadi Polhut, komandan unitnya ya. Polhut dari Ya. TN. Jadi komandan unitnya ada 3 unit. Nah, tiap unit itu ada masyarakatnya. Masyarakatnya ada 4 apa 3? 3 masalah gue. Satu unit itu ada 3 orang gitu. Nah, soalnya kalau masyarakat kan nggak boleh nangkep, Indra. Ya. Ketika ada pelanggar gitu, ada illegal logging, ada logger di dalam kawasan, nggak bisa nangkep tuh masyarakat. Kalau misalnya nangkep pun kan harus harus bikin laporan gitu, laporan kejadian kan. Kejadian. LK. Kalau polisi kan laporan polisi kan, LP. Ini LK, laporan kejadian. Nah, nggak ada yang berwenang untuk melakukan LK. Nah, makanya ngelibatin masyarakat untuk patroli, Polhut jadi pimpinan unitnya, jadi komandan unitnya, ketua tim, ketua regu gitu kan. Nah, kemudian mereka patroli lah tuh, yang kayak lu bilang tadi, dari titik satu ke titik yang lain. Itu kurang lebih 1 bulan ya 14 hari lah di lapangan. Tapi nggak 14 hari langsung dikejar, seret gitu satu ini. Ya berapa hari ntar pulang, istirahat. Masuk lagi. Baru ntar masuk lagi. Nah, Pak, ini gue perlu ceritain nih ke lu nih. Dulu tuh waktu bermitra ya, kan gue dari NGO waktu itu ya. Gue dari NGO bermitra sama atau ya kita bermitra sama Taman Nasional dari pemerintah kan. Balai dengan balai. Nah, kita pengen menjadi mitranya balai untuk upaya-upaya konservasi di Taman Nasional Gunung Palung kan waktu itu. Nah, gue inget banget tuh, wah susah banget gue kalau mau ketemu bos lo atau ya ketemu gue dulu. Mau kerjasama, iya. Komunikasinya, aduh sulit banget waktu itu. Tapi emang itu tantangan ya. Karena waktu itu mungkin nggak seterbuka sekarang ya. Sekarang sih wah open banget kalau mau kerjasama. Nah waktu itu gue kalau mau ketemu bos lu deg-degan. Pakai WA dulu. Nggak ada dulu. SMS. Dulu ada udah ada HP ya? Udah ada HP ya? Udah ada HP tapi cuma SMS doang. Iya. Itu pun kalau sinyalnya kan kalau di kayak Melano itu, di Melano kita harus ke jembatan dulu kan. Ada satu titik itu yang baru bisa dapat sinyal di situ di Melano. Di jembatan gue inget banget itu. Jadi nggak semuanya ada sinyal gitu. Makanya kita ngandelin radio kan kalau di dalam. Nah, itu pengalaman gue tuh. Koordinasi ya, yang sulit. Koordinasi sama apa yang punya kewenangan ya. Balai waktu itu aduh mana rasanya ya. Ya penuh tantangan lah pokoknya. Tapi gue harus ketemu gitu kan. Meskipun bos lu nggak mau ketemu ataupun sulit ditemuin, gue harus ketemu. Nah itu kalau udah mau ketemu tuh, aduh, gue nggak bisa tidur gitu. Asli. Bini gue pernah waktu gue tidur katanya, gue sampai ngigo nyebut nama-nama bos lo tuh. Gue sampai ngigo loh. Waduh, itu kebawa banget, gila itu. Begini amat sih mau bantuin ya gitu rasanya gitu ya dari gue. Iya. Nah gue pengen tahu nih, lu kan waktu itu di dalam ya, lu orang pemerintah yang ngelihat NGO gitu. Nah waktu itu lu gimana
mandang NGO yang pengen bermitra atau menjadi mitra dari balai waktu itu? Kalau gue sih emang darahnya udah darah ini sih. Apa? Kalau kemarin waktu gue bilang ya, itu ASN-nya hibrid gitu. Ya ASN ke NGO-NGO-an. Kenggongoan ya. Jadi memang dari awal kan begitu gue datang itu udah suka tuh dengan apa Iya. namanya, ikut-ikut dengan yayasan Palung gitu ya. Gue yang Oh penting iya. gue sama bini lu kan yang penting gue ikut, yang Nah. penting kasih makan, ikut naik mobil yayasan Palung, udah selesai lah itu. Oh iya kan Dan mereka ada dia awareness program kan? awareness Nah, ya, awareness iya iya program iya. untuk itu juga kan, Gedung Palung Orangutan Conservation Iya Program. iya. Ya kalau gue sih ya, kita itu kan kadang-kadang kan pemerintah kan terbatas sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan lain sebagainya ya. Iya. Ya kalau dari perspektifnya dari dulu ya memang NGO ya apa mitra itu ya kita sangat diperlukan untuk mengisi keterbatasan kita kan, pemerintah dalam Iya. apa melakukan berbagai upaya konservasi eh, orangutan waktu di Taman Nasional Gunung Palung kan. Kalau ya tapi kan dulu kan gue kan 2004 itu baru staff junior lah. Jadi baru bisa Si kacung. ngikut-ngikut kan, masih kacung. Jadi ya cuma memandanginnya aja. Makanya gue masih SSB bisa ya. ikut, masih ikut sama Suruh-suruh Yayasan boy. Palung gitu. Iya. Kalau gue Polhut mungkin dulu ya gue ikut apa Opmu. patrolinya Opmu. Nah, cuma karena gue bukan tupoksi gue dalam itu, jadi gue ikut ya yang awareness campaign kan dengan Iya. dengan Yayasan Palung gitu. Ya kalau kalau gue ya memang dari awal gue suka suka apa namanya ya suka bekerja bareng dengan mitra NGO, dan memang dulu zaman kuliah juga udah sering magang ikut-ikutan senior di NGO gitu. Jadi ya darahnya udah ada darah itulah gitu. Jadi Lu mitra itu sangat darahnya penting lah hibrid. untuk hibrid. Jadi untuk inian keterbatasan kita, mengisi keterbatasan pemerintah. Itu Kalau sih waktu itu, kalau gue sih. lu yang mimpin, wah, Oh, andaikan, wah, lancar karena ya. karena Gue nggak dulu kan deg-degan, gue nggak bakal ya, ngigo-ngigo berarti ya. karena dulu itu kan masih belum ada seksi wilayah Sukadana, belum ada seksi wilayah Melano kan. Jadi baru ada struktur organisasi di TN itu masih kepala balai dengan Kasubag PU kan, dulu masih cuma ada dua aja. Iya. Dan kalau ya gue udah setelah begitu gue jadi kepala wilayah Sukadana itu ya dengan ASRI, Yayasan Palung, Iya. ya memang gue ini elaborasi Lu untuk manfaatin ya. kolaborasi, Emang mitra tuh lu bener-bener memang manfaatin. benar-benar manfaatin banget, sama-sama kita Tuh, manfaatkan. kata adek, lu telat sih jadi kepala balainya. Coba dari dulu ya. Lo ya kecepatan jadi komandannya berarti. Oke, Dra. Ya begitu Nah, ya begitu ini. iya. Nah, terus kan tahun berapa itu ya? Kalau gue tahun sekitar Terakhir 2009 apa 2009 gue nggak lagi proyek orangutan, proyek Opmu itu udah ditutup. 2009 ya? 2009 ya? 2008 apa 2009 gitu ya. Wah iya, enggak itu. Nah, Kan 2009 gue udah di Sukadana, udah kepala wilayah Sukadana itu. iya, berarti Iya, enggak ada 2008 lagi. tutup. Bener ya. 2008-an tutup, terus akhirnya kan katanya nggak perlu lagi gitu kan, karena udah aman gitu kan, jadi nggak perlu lagi bantuan. Habis itu FFI ngembangin ke ini tuh ke Kapuas Hulu ya, ke Taman Nasional Danau Sentarum. Iya. Di situ gue bermitra sama sama LSM lokal, sama Yayasan Titian. Dulu gue juga di Yayasan Titian kan. Iya.
Nah, jadi kerjasama Yayasan Titian yang ngelola OPMU-nya. Tapi kalau di sana Mm-mm. namanya SPI, Satuan Apa tuh? Pengamanan Intensif. Bukan Orang hutan juga, orang jadi hutan juga. flagship spesiesnya yang dilindungi orang hutan ya, untuk melindungi habitat orang hutan di Danau Sentarum. Nah, di situ ya kita serahin tuh ke teknis segala macam ke Yayasan Titian gitu. Ya. Nah, untuk kerjasama dengan dengan apa Taman Nasional Balai Taman Nasional Danau Sentarum. Mm-mm. Sekarang Balai Taman Nasional Danau Sentarum kan udah gabung ya Ya, dengan jadi balai besar dengan dia, Taman soalnya Danau Sentarum dan apa Betung Krihun. betung kriun, betung kriun. Hmm. Nah, itu sekitar 2 atau 3 tahun gitu proyeknya. Terus habis itu gue pindah tuh sekitar tahun 2000 berapa ya? Eh, 10, 11, 10 kali. Ya antar 2009, 2010 itu gue pindah. Pindah kerja buat orang hutan juga tapi di Sumatera. Nah, gue pindah Hmm. tuh Sumatera di Tapanuli. Jadi Oh, gue di pernah. plot, iya gue pernah di Tapanuli di Sipirok ya. Nah, itu untuk konservasi orang hutan di Enggak. Batang Toru. Di Batang Toru itu kan satu blok hutan yang ada orang hutan yang kemudian Kemudian belakangan di situ pegangan jadi spesies baru. orang hutan Tapanuli. Iya, Oh, jadi orang hutan telat ya. Tapanuli. Ya. Nah, itu gue kerja di situ, tapi bukan lagi-lagi bukan untuk kerja konservasi orang hutan di lapangannya, bukan. Tapi lebih pada masyarakatnya lagi gitu. Ngedeketin masyarakatnya, ya mulailah gue karena gue punya pengalaman untuk apa pelibatan masyarakat dalam pengamanan kawasan ya. Nah, yang waktu itu di situ kawasannya kan dikelolanya sama Dinas Kehutanan ya. Oh, hutan Waktu itu produksi Dinas ya dia. Kehutanan, ya hutan produksi, Dinas Kehutanan masih masih punya kewenangan. Nah, Ya, ya. sekarang kan ditarik semua ke pemerintah pusat. Kita Nah, itu provinsi masih sekarang. punya ya masih punya kewenangan. Terus eh, ngedorong supaya Dinas Kehutanan punya program untuk pelibatan masyarakat dalam rangka ngamanin kawasan. Ini alasan. Nah, kalau orang hutan yang kita dorong di situ nggak masuk tuh, Ndra. Nah, jadi gue cari cara tuh, pakai apaan ini caranya nih? Nah, ada satu isu air. Jadi ada satu Ah, kampung, ya, ada satu kampung yang eh, itu mereka bikin jalur air, ya, itu dari tebing-tebing. Jadi tebing-tebing batu itu dari nenek moyangnya dulu itu dipecahin, bikin jalur air, tali air mereka bilang kan, yang kemudian dari situ ngalir ke kampung mereka. Nah, sumber jadi airnya dari hidropower. hutan itu. Sumber Sekarang airnya dari jadi proyek situ. NSHE berarti. Oh enggak, itu Sekarang jadi yang di proyek yang Tapanuli. Iya, kalau itu yang di Tapanuli lain itu, Tapanuli Tengah masalah itu, daerah-daerah situ. Kalau ini yang masih Tapanuli Selatan nih. selatan. Oh, tahu ya. Nah, iya. Nah, di situ mereka kemudian mau tuh, oke mau, mereka mau ngelindungin kawasannya, tapi bukan untuk orang hutan, tapi untuk Untuk ngelindungin air. airnya. Air. Nah, tapi dengan ngelindungin airnya, berarti kan ngelindungin hutan yang Ternyata. jadi tangkapan air kan. Nah, di situ ada orang hutannya. Ya, Nah, memang itu harus berapa ada. tahun Biasanya nih? harus, iya. Berapa tahun? Nah, itu setahun setengah gue di situ. Hmm, Nah, kita nggak keren ketemu-ketemu juga lagi berarti. habis itu. Oh, gue kan, Waktu itu lo kemana? gue 2000, tapi 2007, 2000, sebelum 2007 kan stasiun penelitian Cabang Panti kan sempat ditutup tuh. Ya, Sempat ditutup kan? Mungkin 2000 ya. berapa ya? 2002, dari 2002 atau 2003 gitu. 2003 sampai 2007 itu stasiun penelitian Cabang Panti itu kan ditutup tuh. Baik untuk, nah, gue baru menginisiasi lagi dengan teman-teman itu untuk membuka kembali stasiun penelitian itu 2007. Jadi GPOCP punya lagi
itu membangun lagi stasiun penelitian Stasiun penelitian. apa Bu Sheryl, terus Andy Marshall kan untuk Iya, KKL-nya ya, kelompok. Nah, gue iya. sempet waktu itu juga itu. Nah, itu agak sedikit nambah ini lagi, nambah peminatan lagi. Jadi gue jadi sempat supervisor stasiun penelitian cabang Panti. Jadi Wih. tiap karena supervisor kan jadi naik naik longboat biar cepat biar Gak enak jalan kaki ya? jajan Gak kaki jalan kaki lagi. ya tapi tapi ujung-ujungnya kan lebih capek malah. Jadi kita lebih suka dorong longboat di sungai itu Oh, kan. Nah, lewat gue ini ya? lebih Rantau panjang ya? rantau panjang, rantau panjang. Nah, tetap pada saat itulah gue kelola stasiun penelitian. Nah, itu kan ada peneliti-peneliti orang utan, KKL. Jadi gue lebih banyak berinteraksi lagi kan dengan para peneliti, Hmm. asisten dari masyarakat. Dan mau nggak mau, gue juga kan kayak lu tadi, kalau misalnya para asisten itu pagi-pagi subuh-subuh udah pada ke jalur rintis, udah kemana-mana, terus kita Iya. cengok di camp itu seharian itu sangat membosankan sekali dan itu bikin bodoh juga kan kalau diam di situ. Nah akhirnya ya gue coba ini juga ikut-ikut juga tuh, ikut-ikut mereka asisten itu begitu. Kadang-kadang tuh pernah lagi bulan puasa habis sahur, kita habis sahur langsung itu tuh langsung kan apa langsung ke titik lokasi terakhir dia ketemu orang utan Iya. supaya begitu dia bangun orang utan dia bangun kita ini ya kita apa namanya sudah bisa ketemu tuh bisa bisa ngikutin lagi kan ya. Kalau dulu tuh ada sinetron para para pencari Tuhan ya, kalau kami dulu para pencari hewan. Jadi ada yang subuh-subuh ada yang ke mana? Ada yang cari orang utan, ada yang ngikutin klasik lampiau kan. Itu Nah, dari orang utan itu bangun sampai dengan orang utan itu tidur lagi. Gitu. Jadi nah pada saat periode itulah gue tambah lagi, tambah apa namanya? Tambah pengetahuan, tambah apa namanya? Wah, ini benar-benar apa namanya? Profesi atau upaya yang benar-benar mulia lah kalau untuk teman-teman yang asisten itu yang ya gila aja dari subuh sampai itu hanya untuk ini kan hanya untuk mengikuti orang utan itu, catat dia ngapain di sepanjang hari, makan pipis terus pipis diambil airnya kan kayak gitu. Itu makin itu gue dua apa sekitar 2 tahun gue ngurus itu. Habis itu kan gue jadi kepala seksi wilayah Sukadana tuh. Nah, jadi bos. kalau lu dulu masih jadi komandan opmu, lancar lah itu di ini kan. Koordinasi lancar lah untuk. Iya. Nah, setelah setelah gue di ini kan itu cuma 1,5 tahun kalau nggak salah gue jadi prateksi itu. Yaitu kalau dulu sebelumnya gue gak pernah ikut patroli, gak perlu operasi illegal logging, karena sejak jadi kepala wilayah itu jadi melekat kan, gue jadi polhut Nah, juga. Jadi gue ikut itu, rasain kan komandan, apalagi banyak yang polhut-polhut yang bekas dari opmu itu, Bang oknum. Wah, Ranto, Sapon, opmu. Tadi kita ya. ngikutin itu polanya, gue adopsi tuh yang apa kalian di opmu dulu lakukan, kita Iya. adopsi. Jadi untuk apa namanya patroli yang tadi harus dari A to Z kan, harus apa Hmm. namanya bawa-bawa perbekalan yang 7 hari untuk itu ya gue ikut juga untuk Iya. itu. Nah 1 tahun itu, nah setelah itu kan gue disekolahkan dan di sekolah itu ya gue kebetulan sekolahnya kan di untuk apa namanya magister biodiversitas konservasi Hmm. keragaman hayati. Jadi lebih memperdalam lagi teknik metode untuk ada mata kuliah yang metode inventarisasi satwa gitu. Jadi lebih inilah, lebih Jadi kayak makin gini jago gitu orang tekniknya ya. utan, Ya. makin paham lah, makin paham. Walaupun enggak ini juga. Makin Dan paham, setelah makin dari jago teknik. teknik hitungnya, enggak kirologinya mungkin agak sedikit dikurangi lah. Kita bisa tahu mana kirologi mana ini. Itu penting kan, penting supaya data yang kita masuk itu benar-benar gak jadi sampah.
Nah, setelah itu gue kan baru ke Bukit 30, Taman Nasional Bukit 30 di Riau dan Jambi. Dan kebetulan gue Iya. juga nggak tahu juga, sebelumnya nggak tahu kalau di sana ada orang utan. Iya, setahu Rupanya gue ada juga orang utan nggak ada juga. orang hutan. Nah, Heeh. jadi ada orang utan Kalimantan, ada orang utan Dari Sumatera. Kalimantan, oh Jadi Sumatera tetap. ada orang utan Sumatera. Jadi di apa di Bukit 30 itu jadi lokasi reintroduksi orang utan Sumatera yang didatangkan dari ini, dari apa, dari Sumatera Utara, dari Aceh ke Jambi. Di Oh, orang Jambi hutan dilepas ini ya, ya, orang ya, hutan sitaan gitu ya. ya lepas liar Nah, gitu. Itu terus di apa, di rehabilitasi dulu, iya. terus di reintroduksi di kawasan Taman Bukit 30. Ya alhamdulillah setelah dia orang hutan Kalimantan ketemu lagi dengan orang hutan Sumatera Wah, gitu. berarti kita komplit nih Jadi berdua jadi nih. jadi oh iya, gue juga baru tahu kalau lu pernah di itu ya, di Tapanuli, ngurus orang Iya. hutan juga. Ya Dan jadi orang hutan ada inilah Tapanuli lagi. orang hutan Tapanuli lagi kalau ini ya. Keren keren keren. Ya itulah. Ya mungkin ya karena awalnya cinta pertamanya ke orang hutan selalu ditujukan ke arah orang hutan terus. Nah, Indra, gue pengen tahu tantangan terberat dan terbesar lu tuh dalam konservasi orang hutan apaan? Ya kalau sekarang ya apa namanya, itu sudah jadi rahasia umum ya. Nah, Kalau kita itu eh, rumah mereka itu yang sangat-sangat terancam kan, hmm, yang sudah terancam dari sisi luasan, dari sisi fragmentasinya itu. iya, Ya terancamnya ya banyak faktor kan, pasti untuk apa namanya, penebangan ilegal, penebangan maupun yang legal maupun yang ilegal ya. iya, Terus untuk pembukaan apa, konsep konversi lahan untuk jadi kebun dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dulu kita masih ini ya, zaman-zaman kita juga waktu di Ketapang, apa, perburuan itu rasanya iya. nggak terlalu ini ya, ya kan. Opung nggak pernah, apa, jarang kita nemukan kasus perburuan di Taman Nasional ya, Hmm. Kalau untuk perburuan Taman perburuan Nasional, kasus perburuan kita cuma dapat, orang utan ya, iya, perburuan orang perburuan orang hutan utan, secara langsung emang nggak dapat, iya ya, kan, nggak langsung nggak dapat, tapi itu jadi kayak opportunistik gitu. ya Jadi ketika ya ya mereka ya, nggak dapat, mereka misalnya berburu, ada yang berburu buaya tuh kalau di daerah Rantau hmm, Panjang tuh kan banyak buaya. hmm, Nah, mereka berburu buru buaya, buaya dari atas ini, dari atas pohon. Hah? Jadi mereka ngincer bikin rumah pohon gitu kan. Nah, terus bawa senjata itu nungguin gitu. Nungguin Hmm, buaya. Nah, tapi kalau misalnya nggak dapet, mereka ya nembak apaan aja tuh. Bisa bekantan kalau ada orang hutan, hmm, kalau misalnya hmm, ada rusa-rusa gitu kan. Jadi apapun, hmm, tapi mereka mau ngambil ya ya buaya gitu. ya ya Kalau ya dari ya pengakuannya ya, dari ya pengakuannya. ya. Nah, itu ada satu yang ketangkep bawa senapan memang. Dan akhirnya kita bawa, kita tangkep tuh. Nah, kalau kebanyakan kalau di eh, Ketapang ini pemeliharaan Iya, ya. ya, yang miara orang hutan itu yang lumayan gitu. Titik-titiknya ada banyak gitu. Terutama di kota-kota ya, di kota Ketapang, di kota Kendawangan, di Sukadana karena apa dekat sama seksi gitu. Pelabuhan. Jadi Oh, kurang gitu. Tapi kalau aman. daerah Matan sama daerah ini Ah, apa Matan sampai ke itu Batu Barat, muaranya apa namanya? Batu Barat. Muaranya Batu Barat, ya kan Matan Batu Barat terus ini muaranya yang jembatan itu tuh Teluk Melano. Oh, iya iya. Nah, Teluk Melano, nah itu ada emang ada kasus-kasus perdagangan orang hutan di situ. Orang hutannya dari mana?
Nah, dari investigasi kita sih waktu itu dari ini daerah apa yang sawit itu. Jadi karena lahan dibuka, nah kemudian orang hutannya jadi gampang kelihatan. Nah, mereka ambil anaknya dijual beliin. Nah, kita dari investigasi kita itu sumber-sumbernya dari situ. Nah, kalau yang dari dalam Taman Nasional itu eh, belum pernah dapat informasi bahwa orang hutannya dari Taman Nasional. Ada di daerah yang Sunda itu, kalau dari Sumber Nek Doyan Priangan. terus Sumber Sumber Priangan. Priangan. Nah, dari Sumber Priangan itu pernah ada konfiskasi, kita konfiskasi di situ. Itu orang hutannya eh, bisa jadi mondar-mandir gitu. Orang hutannya dari Taman Nasional Gunung Palung ke Gunung Ya, Tarak, Tarak. hutan lindung Gunung Tarak. Nah, di situ. Nah, mereka dapat katanya dari situ. Ada satu yang kita konfiskasi itu. Kita taruh di Yayasan Palung kan. Kalau waktu di Rumah itu, apa? kalau waktu di Sumatera gimana ininya? Kalau di Sumatera itu enggak, Tantangannya. Waktu di itu Aceh ya. Gue tantangannya ada ya cerita lagi ya. komunitas. Itu sih komunitas ya, tantangannya komunitas, gimana komunitas mau, masyarakat tuh mau terlibat gitu dalam ngamanin kawasan. Makanya kita cari cara nih, apa yang membuat mereka berkepentingan sama hutannya. Kalau orang hutannya mungkin mereka, wah ngapain ngelindungin orang hutan, kita yang perlu makan kan. Nah, jadi air itu yang jadi akhirnya jadi kita jadi jangkar gitu untuk melibatin mereka. Ya itulah tantangannya, Kalau gue sih nyadarin lewat waktu di jangkarnya. waktu di waktu di Taman Rasa Bukit 30, tantangannya itu yang paling besar itu adalah konflik antara eh, ya orang utan manusia dengan manusia. Jadi karena di Taman Rasa Bukit 30 itu kan ada suku-suku asli yang ada di tinggal di dalam hutan tuh. Hmm, Suku apa namanya? Melayu SAD. tua, Oh. suku anak dalam Hmm. Melayu tua, terus kukubu yang di dalam, ya jadi dan mereka itu kan mungkin itu juga yang dulu luput pada saat kajian, pada saat itu jadikan lokasi introduksi. Jadi Hmm. begitu dilepas lepas apa orang utan di area apa di Bukit 30 itu, orang utannya apa namanya menyebar, dan mereka banyak yang makan tanaman-tanaman yang ini kan oleh suku-suku asli di Taman Bukit Hmm. 30 itu. Ada apa yang makan jernang, apa Oh iya. jadi sejenis apa sejenis rotan yang mahal itu, yang Iya. buahnya sejenis mahal itu. Nah, itu Hmm. yang sering konflik. Dilepas mereka lapor. Sebenarnya padahal ya ya memang itu sih edukasi, dan mereka itu kan sudah lama gak lihat gitu. Jadi begitu lihat itu mereka sangat-sangat apa ya? Padahal kan kalau orang hutan dia takut gitu. Dia orang hutan kan di atas. Jadi sebenarnya kalau dia nggak perlu takut orang dia di atas Hmm. juga. Kecuali kalau kita ganggu, kalau ganggu pun dia paling lempar pakai ini kan, Ya, pakai ranting ya itu potongan-potongan dilempar. kayu, ranting-ranting. Jadi itu apa namanya konflik antara si manusia yang penghuni di Taman Nasional Hmm. dengan orang hutan yang baru reintroduksi di situ. Dan mungkin kalau kajian-kajian itu mungkin kenapa dulu kan orang hutan itu sampai di Sumatera bagian ke arah selatan ya. Hmm. Makanya dulu itu Bukit 30 ada, sampai katanya sampai ke Lampung juga ada. Nah mungkin ya sampai itu ya karena salah satu habisnya itu, punahnya itu di area Sumatera bagian selatan ya karena konflik dengan itu, dengan apa, dengan manusia seperti di dalam, mungkin seperti itu. Ya ini kan kasusnya ya seperti inilah. Ya itu ya di secara umum konflik utamanya ya di perebutan ruang kan, Ruang ruang dan hidup manusia antara ataupun ruang manusia. hidup melihat, Iya. dan itu Iya. Ya, sama-sama menarik itu. Indra, karena ini temen gua, dia melakukan penelitian, diminta sama lembaga UN lah gitu. Kemudian
UN kan banyak ya, cuman gue nggak sebutin di sini lah. Hmm. Nah, salah satu hasil penelitiannya dia itu, dia melakukan penelitian antropologi ya, Iya. terkait sama orang hutan, konservasi orang hutan di Taman Nasional di daerah Sumatera bagian utara lah gitu. Nah, itu temuan dia kemudian ternyata bagi masyarakat itu orang hutan adalah hama. Dia seperti hama gitu. Ya hama lainnya kayak gimana? Kayak monyet gitu kan, dianggap sebagai hama. Babi dianggap sebagai hama. Makanya mereka buru, mereka basmi gitu kan. Ya karena hama ya harus dibasmi gitu. Nah, itu perspektifnya mereka. Mereka menganggap bahwa orang hutan hama bagi tanaman-tanaman yang mereka tanam kan. Ya, dan Nah, sementara kita orang-orang konservasi ini ngelihatnya itu satwa dilindungi gitu. Nah, ini yang dan satwa conflicting. Nah, iya conflicting pemahaman antara si peneliti orang-orang konservasi sama masyarakat memandang satu spesies ini itu beda gitu. Sehingga penanganannya pun beda. Nah, kalau kita bisa memahami, barangkali ya, kalau kita bisa memahami perspektifnya masyarakat, oh, orang hutan itu hama, ketimbang capek-capek maksain kepada masyarakat, orang hutan itu, Pak, Bu, satwa dilindungi. Nah, kenapa nggak kita lihat dari sisi mereka? Oke, ini hama, kalau gitu harus ditangani pengendalian hama, gitu. Sebagaimana mengendalikan hama jadinya. Iya, ya hama gimana ngendaliinnya? Ya karena ini hama yang dilindungi, berarti pengendaliannya ya khusus gitu, nggak pakai bukan dengan cara dibunuh, diburu gitu, tapi dikendalikan supaya hama itu nggak mengganggu tanaman si masyarakat gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngelihatnya dari situ, barangkali ya, itu lebih ngebuka perspektif atau peluang-peluang baru dalam pengelolaan habitat gitu. Dan selain itu juga yang sering kali baik itu masyarakat itu, baik itu ya apapun satwanya, apapun bendenya, kalau orang mana Ketapang bilang bendenya itu adalah ada nggak manfaat langsung buat dia, ada nggak manfaat langsung buat mereka. Ya misalnya kalau untuk orang-orang kayak di Taman Nasional Tanjung Puting gitu, begitu mereka dulu jadi banyak yang awalnya dulu jadi penebang liar, begitu orang hutan itu bisa jadi atraksi wisata, mereka karena mendapatkan manfaat langsung dari Maksud lu orang hutan disuruh joget-joget gitu? Ya, untuk atraksi wisata kan untuk dia observasi orang hutan kan, untuk wisata observasi ngelihat ya. Observasi itu. Jadi mereka lebih care sekarang, malah mendukung gitu upaya ya mereka nggak menebang hutan lagi, mereka nggak memburu orang hutannya. Ya, mereka bahkan lebih peduli karena value langsung yang mereka dapatkan. Nah, sebenarnya itu tuh gap itu yang nemuin itu misalnya ya sama kan di Taman Selesir, di mana tuh yang ada orang hutan itu pernah ke Mohorok gitu kan. Mereka kan begitu itu jadi ini yang harus kita batasi, yang terus kita edukasi itu ya satu jangan sampai wisata itu berdampak buruk ke perilaku satwa liar itu gitu. Itu sih. Kalau dari sisi kita lihat dari sisi hubungan antara manusia dan itu ya. Hubungan manusia dan apa yang kita lindungi, manfaatkan gitu. Asal ada nilai di orang hutan atau di spesies apapun yang menyentuh kepentingan masyarakat atau manusia, maka dia jadi berkepentingan juga untuk melindunginya ya. Ya, makanya kan konservasi itu kan bukan hanya melindungi kan, bukan hanya perlindungan kan, makanya ada juga sisi pemanfaatannya kan, pemanfaatan lestarinya ya, salah satunya kan dengan
wisata alam itu gitu ininya. Itu yang Oke, iya, harus menarik. ini kan. Itu sih harus cari ya, kalau misalnya kita lihat itu ya. Tapi kalau kita lihat dari ruang habitat itu yang agak sulit, konflik ini kan masih bagaimana, oh ini ruang ekonomi dan ruang ekologi kan sering ini kan, Iya. sering kadang-kadang sering trade off gitu. Walaupun kalau gue pernah nulis sih dulu apa bikin jurnal trade off antara katakanlah sawit dan orang hutan ya. Hmm. Ya, oh ya itu gempar juga, sempat gempa apa ini juga gitu. Wah ini orang-orang konservasi gak setuju dengan teman itu. Tetapi ya kalau misalnya andai kata kita itu strict terhadap ruang, penggunaan ruang, oh ini untuk hutan produksi, itu produksi untuk ini gitu. Ini untuk konservasi, ini untuk ruang apa? Kebun, untuk lahan pertanian. Yang jadi masalah kan tata ruang itu kan yang belum ini kan. Tata ruangnya kan yang belum belum tertib kan. Yaitu di kebun itu jadi kadang-kadang masih ini akhirnya yang di situ masih ada orang hutan, yang di situ masih ada satwa liar lain, hutan yang masih bagus, itu yang berubah jadi itu. Peruntukannya. Itu sih Malah itu yang peruntukannya yang jadi itu. Ya pakai buat walaupun non kalau hutan ya. walaupun kalau misalnya sekarang kan ada juga apa namanya pengalaman gue di Kalteng gitu sekarang, dan teman-teman yayasan lokal dan ini dan pemerintah daerah dan pemerintah apa dengan BKSDA ya kita ini juga misalnya ya kita itu sudah ada fakta nih yang kita hadapi itu fakta bahwa sekarang sudah ada kebun sawit, sudah ada hutan tanaman industri. Nah, yang kita kalau udah fakta kondisi seperti itu, yang kita hadapi ya menyelamatkan yang tersisa. Itu sih bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan kita pasrah, tapi ya memang fakta yang seperti Ya tinggal itu ya. Ya tinggal itu kita bagaimana ini menyelamatkan yang tersisa. Makanya kita ada pendampingan ke apa perusahaan kebun sawit, bagaimana mereka mengelola populasi orang hutan yang ada di area mereka gitu kan. Ya terus di hutan tanaman industri yang mereka ada kewajiban, ada satu misalnya lokasi-lokasi yang apa tuh HCV gitu kan, itu yang kita dorong mereka untuk HCV itu apaan? Ya itu mah urusan lu lah, itu yang biasa ini kan. HCV itu teman-teman high conservation value. Iya, semuanya ngerti. Aslinya. Nah, yang kayak gitu, kita upaya itu kan, upaya dorong selain mengedukasi masyarakat, kita edukasi juga kan perusahaan, pemerintah daerah yang kita tingkatkan kapasitasnya, pengetahuannya, bagaimana survei, mengelola best management praktis dan sebagainya, seperti itu sih. Kalau upaya-upaya yang kita ini. Ya, begitu. Oke. Gimana? Waktu kita udah di ujung nih. Ya, waktu kita udah di ujung, jadi jam berapa? Udah jam 9 ya. Iya juga ya. Nggak terasa juga ya. Nggak terasa itu. Dari banyak pulau ini. Dari mana? Dari Kalimantan, Sumatera. Udah 20, padahal masih ada satu pulau lagi gue yang cerita. Bali. Enggak. Jadi itu makanya begitu gue dah dari Sumatera ke Bali dan begitu di Bali hanya 1 tahun, gue ada panggilan lagi kan ke mana? Ada jalan untuk kembali ke orang hutan. Akhirnya gue kembali lagi kan balik lagi ke orang hutan gitu. Memang itu udah jalan Tuhan. Oke. Ini kita udah tinggal 20 detik. Jadi Oke. Terima kasih Hendra ya. Sip. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Ngobrol sama-sama. Sukses buat FUK-nya. Kita ngobat lagi. Lain kali kita ngobat. Hendra, assalamualaikum. Oke, sampai ketemu.